Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan PPKN, mata kuliah pembelajaran PPKN untuk tingkat dasar, dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Surya Dharma, SPD MPD. Nah, teman-teman, baiklah kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri selaku ketua kelompok, yaitu Agung Kurniawan, dan yang kedua ada Mutiara Azhara Lubis, dan yang ketiga ada Putri Apriani Harahap, dan yang keempat ada Prita Pindah Padilla. Nah, jadi teman-teman, saya ingin mengetahui pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Untuk mengetahui lebih jelasnya, bahwa pendidikan kewarganegaraan ini merupakan istilah dari civic education, yang dimana dalam pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi sebagai wahana kurikulum untuk mengembangkan karakter dan moral siswa. Nah, berdasarkan hal itulah maka budaya bangsa yang diwujudkan dalam perilaku oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, maka mata pelajaran PPKN ini merupakan salah satu mata pelajaran yang inovatif yang bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai wahana kurikulum untuk mengembangkan karakter tadi, yang dimana mereka dapat menjadikan warga negara yang baik, warga negara yang memiliki kecerdasan intelektual, kritis, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, serta memiliki sikap nasionalisme dan patriotisme, yang dimana mereka mampu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, oleh karena itulah, setelah peran mata pelajaran PPKN itu diberikan kepada siswa dalam pembelajaran PPKN, khususnya untuk membina karakter dan moral tersebut, maka siswa senantiasa mempunyai kesadaran dan kemampuan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai-nilai yang tertanam dalam mata pelajaran PPKN tersebut. Nah, lebih jelasnya lagi, kemudian hal ini dapat dilihat dari menurut para ahli, yaitu oleh Rosiada, yang dimana beliau memberikan pengertian mengenai pendidikan kewarganegaraan itu, yaitu pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga yang dimana seseorang mempelajari orientasi sikap dan perilaku karakter moral yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang intelektual, kecerdasan, dan serta memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan yang secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa. Nah, hal itulah berdasarkan pada definisi tersebut bahwa karakteristik yang dilakukan oleh siswa ini dimaksud agar sejalan dengan ide pokok pembelajaran PKN yang ingin membentuk warga negara yang baik, yang ideal. Nah, yaitu warga negara yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berpengetahuan, berketerampilan, serta memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip warganegaraan. Nah, jadi teman-teman, sikap inilah yang disebut dengan sikap yang berkarakter yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, saya berikan kepada rekan saya, yaitu Mutiara Azhara Lubis, untuk menjelaskan tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan pendidikan karakter terhadap PKN. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan spiritual yang ideal. Tujuan utama dari pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter itu sendiri. Karena karakter merupakan suatu evaluasi seorang pribadi atau individu, serta karakter pun dapat memberi kesatuan atas kekuatan dalam mengambil sikap di setiap situasi.
Pendidikan karakter pun dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah sehingga mampu membentuk identitas yang kokoh dari setiap individu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan karakter ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kita ke arah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku. Pendidikan karakter pun dijadikan sebagai wahana sosialisasi karakter yang patut dimiliki setiap individu agar menjadikan mereka sebagai individu yang bermanfaat seluas-luasnya bagi lingkungan sekitar. Dalam konteks suatu bangsa, karakter dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa. Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Karena itu, dalam pemaknaan demikian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat religius, moderal, cerdas, dan mandiri. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Peneraha. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana implementasi pendidikan karakter melalui kewarganegaraan. Di mana kewarganegaraan adalah suatu pendidikan yang membuat peserta didik memiliki moral dan etika dan rasa nasionalisme terhadap negara. Oleh karena itu, implementasi yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan perjuangan para pejuang kepada para peserta didik agar menumbuhkan rasa nasionalisme pada peserta didik. Kemudian menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai karakter kepada peserta didik agar ditanam oleh peserta didik sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik sebagai karakter yang bagus. Dengan begitu, dengan implementasi tersebut dapat menumbuhkan sikap dan rasa bela negara terhadap peserta didik karena adanya nilai-nilai dan juga rasa nasionalisme yang ditanam kepada peserta didik sehingga mencerminkan dan menjadikan karakter peserta didik itu adalah karakter yang terpandang dan bermoral dan baik. Oke, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pendidikan karakter bisa menjadi tujuan suatu ideal dalam usaha pendidikan. Tujuan karakter ini sebenarnya adalah suatu usaha yang akan menumbuhkan sikap karakter peserta didik itu sendiri sehingga dapat memotivasi dia untuk bekerja dan belajar dengan baik. Karakter tersebut secara pribadi akan membuat mereka lebih mandiri lagi dan lebih dapat diandalkan lagi kelak untuk negara kita ini. Pendidikan karakter berfungsi sebagai kekuatan mental yang dapat membuat peserta didik lebih kuat lagi dalam menghadapi banyak segala hal. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan beserta penutup. Pendidikan karakter bertujuan untuk kembali menghidupkan karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain nilai ketakwaan, nilai keimanan, nilai kejujuran, nilai kepedulian, hingga nilai etika atau sopan santun. PKN merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik. Karena tujuan PKN pada dasarnya adalah untuk menciptakan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan karakter tepat diimplementasikan melalui PKN dalam bentuk akhlak generasi muda. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.